Contohnya aku di Oke, company ini tuh banyak banget kegiatan sosialnya gitu. Jadi giving back to community gitu loh. Itu hal yang aku suka juga ya. Yang aku rasa kepake banget tuh sebenarnya translation sih. Pokoknya intinya yang berhubungan dengan public speaking yang gitu-gitu tuh itu nomor satu sih. Bahasa Inggris itu bener-bener salah satu skill yang paling diperlukan di zaman sekarang dunia kerja. Jadi banyak orang yang nyesel kenapa nggak aku belajar bahasa Inggris dari dulu ya. Hello, welcome to Sastra Talks. Dimas here. Adi here. Jadi kita putih-putih. Iya, putih-putih nih, Terus apa ngapain ini? sih ini? Kalau aku sih sibuk-sibuk nyari pekerjaan aja sih, Nyari nyari kerja. pengalaman kerjaan sih. Nyari pengalaman Tapi aku kerja. masih rada takut-takut gitu, Takut. ya. Oke, nyari kerja. Takut gagal gitu sih. Selalu ya. gagal, takut Masih tambah nyari. dewasa gitu. Ya gitu. Aku masih takut banget nih. Ya. Masih nyari informasi-informasi lagi sama orang-orang yang udah ada pengalaman lah sama dunia kerjanya. Oh, tapi Kalau kamu nih putih-putih nih, enggak jauh-jauh kerja sih, abis si Penmaru. oh si Penmaru, Iya, abis Penmaru. ya, Kan baru buka pendaftaran. iya, kan biasa tuh kalau udah dekat-dekat pendaftaran ya, itu tuh banyak konten-konten promosi biasanya, apalagi di IG Sastra. IG Sastra, pantengin ya. IG Banyak Sastra. banget konten-kontennya. Tapi ngomongin konten dan ngomongin pekerjaan. Iya nih. Jadi bintang tamu kita hari ini di episode kali ini tuh tentunya sangat-sangat berkaitan dengan apa yang kita omongin dari tadi. Ya, salah satu alumnus Alumni, dari Fakultas benar, Sastra benar, Universitas benar. Warma Dewa. Patricia di talk show bilangnya one of biggest ya. Biggest. Wis. Jadi tanpa berlama ini juga tanpa berlama lagi grogi. Grogi ya, Saking shiningnya orangnya kan. Ya udah, mari kita So, sambut please welcome Bli udah. Warma Yuda. Eli. Halo Bli. Halo. Siapa namamu tadi lupa? Dimas. Dimas. Ini siapa? Ya, Adi. Adi, ya, Adi. oke. Ini beli dipanggil apa nih enaknya beli Dharma apa beli Yuda? Yang mulia. Oke. Jadi yang mulia Yuda hari ini kita panggil Sama Yuda aja. Yang mulia Dharma Yuda. Panggil Yuda ini. aja. Ya kakak ini salah satu alumnus dari Fakultas Sastra angkatan 2018 ya beli. 2018 ya. 2018, jadi memiliki cerita ya, pengalaman menarik nih yang bakal kami bahas nih kak. Iya, Selama di perkuliahan tuh kakak sibuk ngapain aja sih kak nih? yang pasti sibuk belajar. Sibuk belajar ya pasti dong ya, sibuk Pasti belajar. benar. Selain belajar kak. Sibuk belajar, Sibuk sibuk wisuda gitu enggak? boleh. Sebenarnya lebih ke ini sih, belajar sama sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan tuh ngisi waktu aja dan pengalaman. Dan kebetulan juga di-invite sama dosen. Jadi kan tau lah kalau di-invite kan nggak mungkin nolak ya. Iya. Jadi ikut-ikut aja. Ternyata seru sih, kayak banyak kegiatan-kegiatan yang diinisiasi sama dosen tuh aku ikutin gitu. Iya, jadi lebih aktif aja ya beli ya di selama Aktif, perkuliahan aktif. ya Bli ya. Yang diajak tuh apa aja? Yang kalau aku ingat-ingat dulu ya, yang pertama itu aku pernah diajak penelitian ngajar TK waktu itu sama Bu Mani. Itu kayak kita ngajar TK di daerah Binoh gitu, di Denpasar. Binoh Seru. itu, sorry. Binoh itu nama daerah ya? Oh, nama daerah. Di Ayani. Oh di Ayani. Iya dekat tuh. Binoh itu nama lapangannya, mohon maaf. Oh. Ya pokoknya itu dah. Pokoknya itu. Aku lupa nama Udah daerahnya. lama soalnya kan. Udah lama, udah lama ya. beberapa tahun yang lalu. Nah itu seru banget, kayak ngajar-ngajar anak TK. Kayak kita sama anak-anak dari sastra juga ngajar anak TK. Terus kayak ternyata kayak gitu ya, ngajar anak TK tuh ternyata 2 kali lipat lebih susah Iya, gitu. 2 kali lipat lebih sulit. Ngajarnya bahasa Inggris lagi. Iya, bahasa Inggris lagi ya, bahasa Ya kan? foreign language Iya ya. susah. Terus ternyata itu sih pengalaman seru juga. Ternyata memang itu mengasah skill public speaking juga, karena jujur lah ngomong sama anak kecil tuh lebih susah karena pendekatannya kita susah. harus make sure mereka paham apa Paham yang kita iya, bilang iya, gitu. paham apa yang kita Dan jelaskan. anak kecil kan kita nggak bisa Atur bisa ya, nggak bisa paksa kita juga, paksa. dan itu salah satu pengalaman yang unik banget. Terus juga pernah penelitian di kampus Merdeka waktu itu. Tapi sebelum itu di gini dulu sama Pak Astu, itu ada ngajar gitu di Desa Mas. Jadi kita tuh kayak bikin sosial media gitu, Instagram. Nah, kita tuh approach kita itu mengajar menggunakan sosial media. Jadi kalian punya sosial media pasti? Punya dong, Ya, pasti. Instagram Gen kan? Z, Gen Z, Oke, sama Gen Z. siapa punya sosial Benar. media. Nah, itu tuh kayak ternyata zaman sekarang itu anak-anak tuh lebih cepat kalau berhubungan sama sosial media Iya, gitu daripada disuruh nulis di buku gitu. Jadi kita punya ide kenapa nggak kita integrasi aja akun-akun sosial media kita pakai untuk belajar. Iya. Dan ternyata feedbacknya bagus, outputnya juga bagus, dari mereka lebih semangat gitu. Dan kita suruh mereka bikin tugas mingguan gitu, post di IG, nanti kita repost akunnya, kita repost. Dan itu kita ada challenge-nya, ada competition-nya, nanti dapat hadiah kayak gitu. Itu lebih sebenarnya itu bisa diaplikasiin untuk
zaman sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha tuh kayak gitu modelnya belajarnya. Nggak bisa kita samain saya Gen Z yang mendekati milenial sebenarnya. Itu beda sama anak-anak zaman sekarang. Jadi approach-nya harus seperti itu sekarang. Iya, Terus kan zamannya lah. ya zamannya udah kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti zaman. Kita nggak boleh ngejudge Iya. orang main sosial media mulu, tapi kan ya belajar juga bisa dari sosial media. Iya. Mungkin itu cara meningkatkan antusias ya para mahasiswa atau para pelajar supaya lebih semangat lagi belajarnya nih. Ya kakak, nih kakak juga ada pengalaman sebagai tutor private bahasa Inggris ya. Gimana tuh kak? Tapi sebelum itu Metodenya. tapi kalau aku baca ya dari situ dulunya ya, itu rata-rata tuh kayak tutor. Intinya ngajar-mengajar semua. Iya. Kenapa? Sebenarnya kalau dibilang passion mengajar itu ada sebenarnya passion. Makanya dulu aku sebenarnya aku ada cita-cita jadi guru, nggak ada cita-cita jadi dosen gitu, nggak ada. Cuma memang aku suka mengajar, suka sharing gitu. Iya. Makanya suka ngomong lah ya, suka sharing, suka ngajar. Nah akhirnya aku coba-cobalah ngajar kan, karena memang menurut aku itu passion aku dulu. Tapi ternyata ada passion yang lebih besar, yaitu traveling. Jadi aku memutuskan untuk fokusnya ke traveling aja gitu, dibandingkan aku fokus ke ngajar. Toh juga aku traveling dan sebenarnya content creating juga, itu aku juga edukasi kan, itu aku juga ngajar sebenarnya. Nggak harus jadi pengajar kan, maksudnya dari mana aja kita bisa sebenarnya mengedukasi, dan aku dalam bentuk inilah content creator, creating content about traveling gitu-gitu, mengedukasi bahwa di Bali ini banyak loh hidden gem, di Bali ini banyak alam-alam tersembunyi loh, dan itu juga bisa membantu perekonomian masyarakat di situ juga kan gitu. Itu sih sebenarnya lebih ke sana ya. Karena berbagi pengetahuan pun bukan cuma tentang mata kuliah aja, mata pelajaran aja, semuanya bisa kita berbagi, bisa kita bagiin. Dan dari pengalaman pekerjaan pun nggak ada patokannya ya. Nggak ada sebenarnya. Kita mah sesuai passionnya aja, sesuai passion kita. Kalau kalian bekerja sesuai passion, itu akan lebih menyenangkan. Iya. Kalau kalian maksain kerja nggak sesuai passion, yang ada stres. Betul nggak? Jadi beban lah rasanya. Betul. Tak nikmat gitu. Tapi kalau beli sendiri nih, mulai kerjaan ini, itu tuh setelah kuliah langsung kerja atau ada gapnya dulu? Apa nih, tour leadernya kah? Atau yang paling pertama? Yang paling pertama deh apa? Yang paling pertama tuh kan tutor itu selama kuliah. Selama Tapi kuliah. pas udah lulus pertama kali itu langsung di sini, di tour leader ini. Itu pun aku belum lulus sih sebenarnya, karena belum wisuda waktu itu. Nah, itu Jadi kan harus ada jiwa-jiwa leadershipnya tuh, Dek. iya, sebenarnya leadership itu memang ada dalam diri setiap manusia. Sebenarnya ada leadership itu. Cuma gimana cara kita untuk menggunakannya, gimana cara kita untuk utilize gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya nggak harus, itu tuh sebenarnya sesuatu yang bisa dipelajari. Leadership itu bisa dipelajari. Banyak kok pemateri-pemateri atau materi-materi dimanapun itu, leadership itu bisa dipelajari, dan itu ada key pointnya gitu. Nah, waktu aku lulus, aku kerja di sini, aku nggak tahu kalau itu bakal kepake banget. Karena ya waktu itu ya, jadi gini singkat cerita. Jadi waktu itu aku lagi scrolling IG kan, aku lihat ada lowongan nih ijo-ijo gitu. Pokoknya travel lah, main sellingnya mereka itu kita agency travel. Aku kira jadi guide. Karena waktu itu aku juga bingung, ya udah aku bisa nge-guide kan, karena aku juga punya lah pengalaman guiding gitu kan. Aku coba interview, ternyata bukan guide gitu. Jadi inilah dia tour leader ini, dan itu tuh ternyata banyak banget yang di handle, bukan cuma satu field aja, kayak hotel, makan, transport, activity, well-beingnya, partisipan dan lain sebagainya. Dan ternyata itu membutuhkan leadership, karena at the end waktu itu aku start itu bukan leader, bukan tour leader, tapi assistant. Waktu itu berangkatnya dari assistant, dan itu kontrak seasonal, cuma 3 bulan. Jadi setelah itu aku kayak, oh ya udah, cari kerja lain gitu kan. Ternyata dapat call lagi dari mereka, mau nggak jadi staff tetap. Aku bilang oh mau gitu. Dari sanalah aku jadi leadernya gitu. Dan itu semua terbentuk dari pengalaman. Berarti itu juga bertahap ya dari asisten? Bertahap kok. Dulu aku juga ngangguk gitu, nggak berani. Sebenarnya main poinnya leader itu kan berani. Bisa mengambil keputusan. Dulu tuh aku nggak bisa mengambil keputusan. Aku pasti nunggu senior dulu. Ini gimana ya kak? Gitu. Kalau sekarang aku udah berani, karena itu sesuatu yang di gain ya, diperoleh dari pengalaman.
Jadi itu juga jadi pelajaran buat teman-teman semua bahwa nggak ada orang yang langsung ke puncak Iya, tuh, nggak ada. mungkin. Nggak ada orang baru lahir jadi presiden. Iya benar. Benar nggak? Pasti jadi pemula dulu ya. dari Pasti jadi pemula, bayi dulu. bayi Nggak ada dulu. orang lahir jadi 10 tahun kan nggak? Iya. Semua itu ada prosesnya. Mungkin kalian lihat yang enak-enaknya aja, Benar. lihat belakangnya gimana sulitnya mencari pekerjaan. benar. Tapi yang di travel ini berapa lama itu? Saat ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Oh, tahun Oh, berarti ketiga. masih sampai hari ini. Masih. Ini aku cuti. Oh cuti ya. Masih. Jadi aku belum tahu sih sampai kapan. Cuma aku lagi suka aja. Cuma aku matok juga aku bakal cari yang lain lah. Maksudnya aku mau ke field yang lain juga. Karena kan kita masih muda ya. Kalau kita stuck di satu hal, kita nggak ada perkembangan juga gimana ya. Hidup tuh berkembang gitu. Jadi pekerjaan ini aku suka sih sejauh ini. Aku enjoy. Emang harus coba-coba. Coba-coba. Jadi biar tahu. Benar. Ya kalau misal kita diam di tempat ya nggak bakal ngubah apa-apa. Iya, Nggak kalau kita maju, nggak nggak berani mundur, nggak mencoba. kiri kanan. Takut gagal itu Ya. salah itu sebagai Sebenarnya penghalang sih sebenarnya. Banyak sebenarnya hal yang jadi penunda itu terutama untuk anak-anak generasi kita tuh karena mereka di zona nyaman dan terlalu banyak ketakutan gitu loh. Kenapa sih life after college tuh menakutkan banget kayaknya. Emang bener sih dulu aku juga sempat berpikir kayak gitu, tapi setelah ngejalanin nggak juga gitu. Ya udah normal-normal aja. Life after college itu sebenarnya ya itu hidup yang sebenarnya ya. Kita kuliah itu sebenarnya hidup yang semu. Kita kan belajar tuh. Ini hidup yang sebenarnya dan aku juga baru ngerasa dewasa, bener-bener dewasa banget setelah aku passing college. Karena selama college ya aku kayak anak-anak kan main, kuliah, main, nongkrong. Kayak hidupnya gitu aja, nongkrong, kuliah. Tapi setelah itu tuh aku baru kayak, oh ini aku berdiri sendiri nih. Udah nggak ada dosen, udah nggak ada teman-teman. Ini aku dengan duniaku gitu. Jadi ya nggak seserem itu. Percayalah. Ini dari kalau yang aku ya, mungkin kalau salah dikoreksi Kak. Benar. Kalau aku kan kalau aku ya, aku nggak tahu di mana. Kalau aku sih ngeliatnya yang bedakan itu sama kehidupan di selesai kuliah tuh bedanya mungkin kita jadi apa-apa harus sendiri. Benar. Diharuskan untuk sendiri. Sendiri. Ya mungkin sekarang kita masih beli kopi mungkin pakai uang orang tua kan. Benar. Tapi setelah itu ya kita emang harus nyari gimana caranya dapat duit buat beli kopi ini. Iya, benar. Apa aku takut pemikiranku kayak itu salah sih. Takutnya orang cuma mikir gampang banget dikira cuma kayak gitu, cuma nyari duit aja dikira gampang gini. Sebenarnya realistis ya guys. Kita hidup di dunia ini harus realistis. Kalau dibilang uang itu bukan segalanya, benar uang bukan segalanya, tapi kita hidup dengan apa? Dengan uang kan. Dan nggak apa-apa kok ngejar uang, sebenarnya itu untuk kita juga ke depannya. Dan kita juga bisa bermakna, berdaya gitu loh. Kita punya penghasilan, kita bisa kok membuat dampak buat sekitar kita gitu. Contohnya ya kita bisa nyumbang, kita bisa. Contohnya aku di company ini tuh banyak banget kegiatan sosialnya gitu. Jadi giving back to community gitu loh. Itu hal yang aku suka juga ya, kayak gitu. Nah juga di kerjaan kakak yang sekarang ini ada nggak mata kuliah di sastra yang selama kakak kuliah tuh kakak baru mikir kayak oh ternyata ini kepake ya sekarang. Apa ya? Yang aku rasa kepake banget tuh sebenarnya translation sih. Translation sama aku lupa lagi judul-judulnya. Pokoknya intinya yang berhubungan dengan public speaking yang gitu-gitu tuh itu nomor satu sih menurutku, karena kita ini di dunia kerja perlu banget komunikasi. Iya benar. Karena kita nggak sendiri kan. Benar. Bahkan untuk content creator yang berdiri sendiri aja dia perlu komunikasi ke vendor, perlu komunikasi ke company gitu. Jadi itu perlu sih, dan apalagi sastra Inggris kan. Kalau field di dunia pariwisata tuh kan mesti bahasa Inggris penting ya. Nah itu harus bisa sih kayak gitu. Ya. Sama juga setelah tadi kan jadi apa? Travel leader Tour leader. Tour leader lalu juga English teaching juga tadi dan juga ajarkan bahasa Inggris kan anak ya. Ya. Dan juga seorang content creator. Konten Astungkara. Iya, kalau aku lihat konten di itu tuh rata-rata konten-konten yang kayak nunjukin tempat-tempat hidden gem ya. Kayak beberapa lokasi-lokasi di Bali yang mungkin orang-orang nggak tahu. Betul. Itu mulai kapan bikin konten kayak gitu? Itu startnya kayaknya dari 2019 mungkin ya. 2019-2020 sih kayaknya. Oh berarti selama masih kuliah ya? Masih kuliah kok itu. Aku tuh dulu kuliah kerjaanku tuh nongkrong. Misalnya udah selesai kuliah, aku random aja sama teman-teman tuh bisa ke Jatiluwe. Kurang jauh sih kayaknya. Isu serius. Kadang-kadang sore tuh nongkrongnya di pantai sampai malam. Aku nggak bohong ya guys. Itu
benar-benar main aja lah otaknya ya. Dan selama itu tuh ya udah bikin konten, dan dari situ aku mulai ngepost, tapi aktif yang benar-benar content creator yang benar-benar creating konten yang bermanfaat, yang maksudnya berisi itu kayaknya tahun 2022 kemarin waktu baru lulus itu. Jadi kan aku berkesempatan untuk visit-visit tempat kan waktu kerja di sini. Jadi dari situ tuh aku sering bikin video-video random aja gitu. Dan aktif kembali, sebenarnya aku sempat off ya lama karena aku kerja juga. Nah, aktif kembali itu di tahun lalu sih. Tahun lalu tuh mulai aktif lagi kayak gitu. Dan kalau boleh tahu tujuan beli bikin konten berakhirnya tuh kenapa? Kayak entah karena gabut kah? Entah emang pengen Iseng-iseng terkenal lah, doang. bikin konten lah. Oh, sebenarnya tujuan utama itu adalah karena aku suka nontonin apa yang lalu-lalu gitu loh. Kayak storing memori aja gitu. Jadi aku pernah kesini dulu, aku pernah kesini. Nah, itu awalnya berangkat dari sana. Terus kemudian aku dapat feedback yang bagus. Ya namanya manusia suka divalidasi kan ya. Jadi kayak content creating itu kan berkarya ya. Karya kita tuh di appreciate. Itu kan rasanya kayak happy banget. Dan bermanfaat juga. Contohnya aku promosiin air terjun, makin rame air terjunnya, itu bermanfaat banget untuk warga sekitar situ kan. Ekonomi di sana jadi terbantu kayak gitu. Dari situ sih mulai dan akhirnya aku menemukan bahwa content creating itu bisa menghasilkan uang juga. Jadi nggak semata-mata cuma bikin konten udah, bisa juga menghasilkan uang. Dan itu sih aku lagi ngejar ke situ sih. Mungkin kalau misalnya aku bisa full time, ya aku mau full time jadi content creator dan traveler gitu. Karena manfaatnya tuh nyebar ya, bisa sampai Ya, keluar. bukan diri sendiri aja kok. Diri sendiri aja. Orang lain pun bisa menerima manfaatnya itu. Betul. Ya, ngomong-ngomong nih soal sastra nih Bli ya. Bli tuh apa sih yang alasan Bli tuh bisa masuk sastra Universitas Warmadewa? Oh iya. Jadi random aja sebenarnya. Waktu itu tuh aku kayak aku bilang tadi sempat waktu aku jadi pembicara ya, aku bilang dulu tuh cita-cita aku jadi dokter. Aku keterima di dokter gigi, tapi aku nggak ambil. Waktu itu aku lagi bingung kan. Akhirnya karena aku bingung, aku nggak suka hitung-hitungan by the way. Aku benci banget ekonomi. Pokoknya aku udah muak banget hitung-hitungan itu. Aku nggak mau ambil itu lagi. Jadi aku mikir, aku suka sastra Inggris, aku suka bahasa Inggris. Ya udah sekalian aja pursue di sini gitu. Dan akhirnya ya enjoy, suka. Dan akhirnya berakhirlah di sini gitu. Mungkin adik-adik juga masih ragu ya karena takut akan peluang kerjanya setelah lulus dari kuliah tuh jadi apa. Mungkin orang banyak mikirnya sastra Inggris paling jadi guru, paling jadi mana aja sih salah boy. Malah ya teman-temanku yang sastra Inggris tuh yang paling diverse gininya, fieldnya mereka kerja. Dari sales property ada, dari translator ada, tour guide ada, content creator banyak, terus bahkan ada yang di pemerintahan juga ada gitu. Jadi banyak fieldsnya gitu. Dan bahasa itu luas, dan apalagi bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu benar-benar salah satu skill yang paling diperlukan di zaman sekarang dunia kerja. Jadi banyak orang yang nyesel kenapa nggak aku belajar bahasa Inggris dari dulu ya gitu. Banyak banget loh teman-temanku yang nyesel dan baru mulai sekarang belajar bahasa Inggris. Nggak ada yang terlambat, cuma waktu hidup kita tuh terus berjalan. Jadi kita memang harus pintar-pintar untuk itu. Jadi kalau kalian masih bingung, mungkin kalau kalian bingung sebenarnya, kalau orang passion memang bahasa Inggris pasti kesini kan. Tapi kalau kalian misalnya bingung nih, kalian bisa aja coba di sini kuliah. Nggak ada yang tahu loh masa depan. Aku juga nggak tahu kalau aku bakal berakhir di tour leader, jadi content creator gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Dan dengan skill bahasa Inggris itu lumayan terbantu. Iya, apalagi kita di Bali. Benar. Jangan temu bule kan. Temu bule gitu. Seru nggak sih teman-teman bule, ya nggak sih? Iya sih seru. Apalagi kita punya WIP kan. Kita punya Warmadewa. Oh iya, aku sering lihat nih di Warmadewa tuh rame ada kelas internasional. Jadi benar-benar collab antara mahasiswa sastra, mahasiswa lokal sama mahasiswa bule. Jadi kita kayak collab bareng, kadang bikin kebogan, kadang bikin sate, belajar menari, kadang invite anak SMA. Seru banget. Sebenarnya itu key pointnya sih. Passion aku di traveling itu
bukan semata-mata jalan-jalan. Sebenarnya ketemu orang baru itu passion aku sebenarnya. Ketemu orang baru, orang dari different culture, different background, seru aja gitu. Kadang-kadang aku sama partisipanku tuh ngobrol kayak, wow ternyata di dunia Masih di dunia sana, anjay, di dunia belahan dunia sana tuh kayak gitu loh. Hal yang kita anggap wajar di sana nggak wajar. Hal yang mereka anggap wajar di sini hal yang ofensif, hal yang sangat tidak sesuai dengan kultur kita, kayak gitulah misalnya. Dan itu seru banget sih, bener-bener kayak hal baru tuh, kan tau kan setiap kita discover hal baru tuh kayak wow, feelingnya itu loh yang aku sangat-sangat suka gitu. Setiap kali menemukan hal-hal baru, discovering hal baru gitu. Kayak kita nggak pernah ngeliat ini sebelumnya, nggak pernah ngeliat ini sebelumnya. Jadi kayak itu sebenarnya sih main pointnya kalau di traveling sebenarnya kayak gitu. Tapi ini dari awalnya sastra Inggris, kenapa pada akhirnya loncat-loncat ke teaching, ke travel, content creator, lalu tadi ada apa ya tadi? Kayak masih ada satu lagi yang aku lupa, satu tour leading itu kan ya. tour leading juga kan itu masih sih ada kerana sastra ya, masih kerana bahasa Inggris. Kenapa loncat-loncat? Kenapa loncat-loncat? Karena dalam hidup nggak ada yang pasti, benar nggak? Dalam hidup kalau kita cuma jalan lurus saja nyari zona nyaman aja, ya nggak bisa. Kita harus mencoba hal baru. Itu dah yang aku lakukan. Aku nyoba sampai akhirnya aku tahu ini passionku gitu. Jadi aku sukanya di sini, ya aku berhenti di sini. Nggak menutup kemungkinan aku bakal loncat ke lain lagi. Bisa jadi aku jadi gubernur. Who knows? Kita nggak tahu. Bisa jadi gitu. Nggak ada yang menutup kemungkinan. Jadi ya namanya hidup ya. Hidup itu berproses. Jadi setiap kali berproses pasti ada hal baru. Dan hal baru yang kita temukan itu bisa jadi sesuatu yang kita pursue nantinya gitu. Ya editor bisa diklip nanti terus di Reels sama TikTok. Anjay. Sama ngomongin TikTok, Reels sama content creator. Kan zaman sekarang nih banyak banget content creator, apalagi yang tipikal kayak beli kan, yang ngasih saingan benar. Ya. Cara bertahan di tengah-tengahnya banyak content creator saat ini gimana sih? Cara bertahannya adalah tunjukkan apa keunikanmu gitu. Di dunia ini banyak sekali content creator. Apa yang bikin mereka stay lama adalah karena mereka unik. Mereka punya key point, key selling gitu. Personal brandingnya bagus gitu. Kalau cuma sekedar bikin konten, nggak ada isinya, audiens kalian kabur. Karena audiens itu kan nyari apa yang mereka suka. Buatlah audiens kalian itu jadi fans kalian kalau bisa. Mereka yang nyari, kalau mereka yang kayak, hari ini dia ngepost apa ya, gitu loh. Dan kalau kalian punya itu, berarti kalian punya audiens, dan itulah yang bakal menjadi penunjang kalian gitu. Jadinya temukan sesuatu yang unik sih. Kalau banyak ya traveling di alam tuh banyak sih. Gimana caranya aku menonjol? Kalau aku pribadi sih, aku lebih ke editingku. Kan banyak orang yang cuma cut videonya gitu kan. Kalau aku tuh banyak editingnya, banyak teksnya, terus voice overnya harus menarik, harus inviting. Kayak 3 detik pertama orang nonton, mereka mau stay karena menurut mereka unik. Ya udah ada gongnya di awal. Udah ada gongnya. Kalau dari 3 detik di awal aja mereka udah pasti di scroll. Kalian akan kehilangan audiens itu. Itu sih kalau mau jadi content creator yang sustain, kalian harus punya keunikan. Berarti poinnya tuh keunikan. Temukan keunikan kalian sendiri. Gitu. Oke, terakhir Bli, untuk ada di luar sana yang mungkin masih bingung nih. Pengen masuk mana? Ya. Apakah Sasawarma Dewa worth it itu? Anjay. Ada kata-kata nggak sih? Ini kata-katanya Kak Gem. Kalau di worth it atau tidaknya, kualitasnya sudah berbicara. Anjay. Kalian bisa lihat sih. Pertama fasilitas di sini tuh bukan kaleng-kaleng. Kalau kalian mungkin lihat Instagramnya, kalian lihat ruangannya nyaman, ber-AC, terus fasilitasnya lah ya, punya lab, punya perpus itu. Terus sastra tuh nggak mahal-mahal banget sih seingatku, SPP-nya, bener nggak sih? Terus dosen-dosennya keren-keren, dosen-dosennya tuh engaging gitu loh, nggak yang kayak aku dosen kamu mahasiswa, nggak gitu. Dosen-dosennya tuh encourage kita untuk aktif dan seru. Itu sih. Dan juga kuliah di sini tuh menurut aku nyaman sih. Jadi pressure-nya nggak terlalu heboh. Jadi kayak aku tuh kuliah di sini ya nyaman belajar dan nggak terpressure gitu sih.
kuliah di sini. Kuliah Warma Dewa. Di Warma Dewa di Universitas. Ya. Ya dan Udah. juga selain fasilitas yang bagus, kita juga punya program-program yang bagus Iya, juga. betul, WIP program-programnya. tadi. Iya. IP. Ini sekarang ada baru nih, ada podcast. Ada podcast Benar. Sastra Talks. Anjay. Karena Podcast. bener kata beliau di awal, yang namanya hidup tuh harus terus berjalan, harus berjalan. berkembang terus, Ya. harus coba sana sini. Terus sana mencoba sini. ya, Benar. jangan takut gagal. Benar, Karena benar. itu bisa jadi penghalang buat kita. Ibarat telur. Kalau telur nggak netes-netes jadi apa? Jadi busuk. Jadi musuh. Ya, benar. Kalau telur netes jadi apa? Jadi ayam. Berakhir jadi apa? Jadi KFC. Iya. Begini nggak? Bermanfaat nggak? Benar, bermanfaat. banget. Jadi hidup harus berproses. Ah, Oke, jadi thank you Kak Yuda. Thank you Seru banget undangannya. ini. Seru. Kita Sering-sering ya. Iya, Ya, pasti. Nanti aku pasti. subscribe. Kalian subscribe ya, like juga, Ya, komen, gitu. share. Pokoknya nonton podcast dari Sastra. Iya. Ya, Oke, segitu aja. Aku Dimas. aku Adi. Aku Yuda. Iya. Host ketiga gitu. Host ketiga. Sebenarnya nggak ada narsum hari ini, nggak ada narsum. Oke. Ketiga host. Jadi see ya teman-teman, ditunggu episode selanjutnya. Bye. Bye bye.